Kali ini saya mau ngebahas mengenai selektivitas alat tangkap. Kemarin kita mengenai alat tangkap ramah lingkungan ya. Ya kan? Nah, dari alat tangkap ramah lingkungan itu ada satu hal bahwa alat tangkap ramah lingkungan itu salah satunya dilihat dari selektivitas alat tangkapnya. Iya kan? Ya nggak? Jelas kan suaranya? Siap, benar Pak. Ya benar Nah, Pak. jadi kita sekarang ambil salah satu dari alat tangkap ramah lingkungan, kita ambil yang selektivitas alat tangkapnya. Oke, nah selektivitas alat tangkap itu merupakan salah satu parameter yang dilihat dari alat tangkap ramah lingkungan. Lalu apa yang dimaksud dengan selektivitas alat tangkap? Tapi sebelum itu kita harus lihat dulu capaian pembelajarannya untuk adik-adik. Yang pertama, kita mengetahui konsep dasar selektivitas alat tangkap. Yang ini. Oke. Kemudian, yang kedua, kita berhitung lagi nih. Mampu menghitung selektivitas alat tangkap. Sudah pernah menghitung selektivitas? Belum ya? Kemudian, yang ketiga adalah mampu menerapkan perhitungan selektivitas alat tangkap yang ramah lingkungan. Ini tolong di screenshot absennya. Oke, ini capaian pembelajarannya. Ada menguasai konsep dasar selektivitas, mampu menghitung selektivitas, dan mampu menerapkan perhitungan selektivitas alat tangkap. Oke, kita lihat agendanya. Yang pertama adalah kita bahas pengertian selektivitas alat tangkap. Kemudian yang kedua, kita bahas konsep dasar selektivitas alat tangkap. Yang ketiga, kita bahas satu saja alat tangkap, contohnya untuk menghitung yaitu kita hitung selektivitas alat tangkap gillnet. Oke. Oke, kita mulai. Yang pertama, pengertian selektivitas alat tangkap. Apa yang dimaksud dengan selektivitas? Ini kata FAU, selektivitas alat tangkap adalah kemampuan alat tangkap. Ini kita garis bawahi, kemampuan alat tangkap. Terlihat garisnya? Untuk memperoleh sasaran penangkapan ikan. Nah, kemampuan alat tangkap untuk memperoleh sasaran penangkapan ikan tertentu menurut jenis ikan, ukuran ikan, atau jenis kelamin, atau kombinasi ketiganya selama proses penangkapan berlangsung dan memungkinkan semua hasil tangkapan sampingan atau bycatch yang tidak diinginkan dapat diloloskan tanpa cedera. Jadi artinya selektivitas alat tangkap ini gimana caranya ikan ini tertangkap, ikan target kita tertangkap, tapi ikan-ikan yang bukan target, yang bycatch, yang sampingan, misalnya ikan-ikan yang kecil, gitu kan, itu bisa terlepas. Kenapa bisa harus ditelepaskan? Karena inilah fungsi dari keberlanjutan perikanan. Jadi yang gedenya kita tangkap, yang kecilnya kita biarkan dulu jadi besar. Jadi si alat tangkap ini tidak menangkap semuanya, tapi menangkap ikan-ikan yang jadi sasaran ukuran kita. Gitu. Kalau misalnya ikannya ukurannya 5 cm yang kita tangkap, ya alat tangkapnya dibikin untuk 5 cm, yang 3 cm atau 4 cm yang kecil-kecil ini dilepaskan, keluar kan gitu kan. Ini adalah pengertian dari
selektivitas alat tangkap. Jadi alat tangkap ini harus selektif, harus pilih-pilih. Gitu loh. Oke. Kata Gondo, ini tahun 2008, ini yang paling sederhana. Selektivitas alat tangkap adalah kemampuan suatu alat tangkap dalam memilih jenis dan ukuran ikan tangkapan tertentu. Nah, ya kan? Milih jenisnya atau milih spesiesnya dan pilih ukurannya yang tertentu. Kalau 5 cm ya 5 cm gitu kan. Kalau ukuran yang besar gitu kan. Itu nanti kita lihat dihitung ukuran mata jarinya. Oke. Ini dasar hukumnya. Dasar hukum kewajiban penggunaan alat tangkap selektif. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS. Di sini dikatakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan laut. Pada pasal 2, pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Ini yang kata kunci. Harus berkelanjutan. Jadi berkelanjutan ini bahwa harus selalu continue. Harus selalu continue. Oke. Nah, ini kayaknya ada yang kemudian ada pasal 3 di huruf I. Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelestarian sumber daya, lahan budidaya, dan tata ruang. Nih. Tujuannya adalah menjamin kelestarian sumber daya ikan. Jadi pokoknya alat tangkap ini harus menjamin lestari. Jadi nggak langsung asal ngambil aja. Gitu kan. Kemudian di bawah, walaupun perlahan-lahan akan habis, tetapi pada akhirnya timbul kesadaran bahwa sekalipun laut itu sangat luas, tetapi sumber daya ikan yang di dalamnya tidak tanpa batas kelestarian. Artinya bahwa walaupun ikan-ikan ini hidup, dia terus berkembang biak, tapi kalau kita tidak selektif, kita tidak nangkapnya tidak teratur, maka ini lama-kelamaan akan habis dan ini akan menyebabkan justru daerah penangkapan ini jadi berkurang ikannya. Otomatis kalau berkurang ikannya, maka tentu saja pendapatan akan berkurang. Nelayan kalau pendapatan berkurang, tentu saja dia tidak akan menjadi sejahtera. Oke. Penangkapan ikan jenis tertentu mengandung sesuatu risiko bahwa kelangsungan hidup jenis ikan tersebut dapat terancam dengan kepunahan. Kalau yang kecil-kecil ditangkap, tentu saja itu akan berakibat pada kepunahan. Oke, lihat. Pengembangan teknologi di bidang perikanan yang memungkinkan penangkapan ikan dalam skala besar dapat mengakibatkan tidak hanya kepunahan jenis-jenis ikan, akan tetapi juga kemunduran besar bagi perusahaan yang tergantung pada penangkapan ikan jenis tersebut. Jadi maksudnya contoh begini, kalau ditangkap terus habis-habisan tanpa ada selektivitas, perusahaan pun suatu saat dia akan kolaps. Kenapa? Karena ikannya habis, ikannya tidak berkelanjutan. Misalnya contoh, nangkep udang pakai trol banyak-banyak, suatu saat dia akan habis karena udangnya tidak berkembang biak. Karena troll makan habis semua. Yang kecil pun ditarik kan gitu. Kemudian ada pada prinsip-prinsip umum CCRF di poin 6, Anda lihat lagi nanti prinsip umum CCRF. Pada poin 6, alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap kelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat mempertahankan keanekaragaman jenis dan populasi. Jadi kata kuncinya, ini dasarnya, dasar hukum penggunaan alat tangkap selektif yang pertama adalah UU nomor 17 tahun 85 tentang UNCLOS, kemudian UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan prinsip-prinsip umum CCRF.
Inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus menggunakan alat tangkap yang selektif. Jadi semua itu ada dasarnya. Dan dasarnya itu yang kita ambil adalah 3. UU nomor 1785 tentang UNCLOS, UU nomor 31 tentang perikanan, dan prinsip-prinsip umum CCRF. Oke, berikutnya, tujuan menggunakan alat tangkap selektif. Tujuannya, ya ini. Ikan tangkapan harus selalu tersedia karena terus berkembang biak dengan baik. Jadi, ikan tangkapan ini kapan saja harus selalu tersedia. Dengan dasar bahwa ikan ini berkembang biak. Anda lihat di gambar sebelah kanan ini, kira-kira ini selektif enggak? Enggak kan? Karena ini diangkat semua. Ini alat tangkap troll. Jadi yang kecil-kecil ini keangkat semua. Sekarang kalau keangkat semua yang kecil-kecil, gimana mau berkembang biak? Ada mungkin sebagian yang lolos. Tapi itu adalah lebih kecil kemungkinannya untuk berkembang biak. Makanya ikan ini kalau tidak selektif, dia akan habis. Gitu ya. Oke, ini adalah tujuannya penggunaan alat tangkap selektif bahwa harus selalu tersedia. Karena ikan itu berkembang biak. Oke, berikutnya. Manfaat menggunakan alat tangkap selektif. Yang pertama adalah mengurangi hasil tangkapan sampingan. Apa itu hasil tangkapan sampingan? Tangkapan sampingan adalah, kalau dalam bahasa Inggris disebut bycatch. Tangkapan sampingan itu adalah ikan-ikan yang bukan menjadi target utama nangkep kita. Misalnya, kalau kita gunakan alat tangkap long line, target utamanya adalah tuna. Iya kan? Nah, target utama tuna, tapi kadang-kadang tertangkap ikan hiu. Ikan hiu itulah yang dinamakan dengan bycatch atau tangkapan sampingan. Dan itu diupayakan untuk dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, setidaknya dikurangi. Jadi tangkapannya itu dikurangi. Berkurang dia. Sehingga keberlanjutan ekosistem selalu tersedia. Ekosistem selalu terjaga. Gitu. Kemudian yang kedua, memperbaiki stok sumber daya ikan. Jadi dengan selektif ini, stoknya diupayakan untuk selalu stabil. Selalu tersedia. Kalau misalnya tahun ini stok sumber dayanya misalnya 6.000 ton per tahun misalnya, tahun depan diupayakan ya sama tetap 6.000 ton per tahun. Jangan sampai berkurang dikit oke lah, tapi jangan sampai misalnya jadi 2.000 tahun depan. Nah, kalau tahun 2000, kalau 2.000 ton tahun depan berarti ini kan hilang. Berarti alat tangkap ini menangkap ikan-ikan yang ukurannya kecil. Belum dia berkembang biak sudah ditangkap. Ujung-ujungnya akan berkurang sumber dayanya. Kemudian yang ketiga manfaatnya, mengurangi waktu untuk menyortir ikan. Otomatis, kalau kita nangkep banyak-banyak, kita nangkep tanpa selektif, otomatis kita kan nyortir ikan yang kecil, yang besar, kan gitu, yang sedang. Karena itu berpengaruh terhadap harga kan. Karena itu berpengaruh terhadap harga. Nah, kalau kita menggunakan alat tangkap yang selektif, otomatis berarti yang kecil-kecil ini kan tidak ditangkap. Kita menangkap yang besar-besar saja. Ya kan? Berarti ini kan waktunya lebih cepat, lebih efisien. Begitu kan? Dan ikan yang ditangkap ini harganya sama. Bahkan kalau perlu mungkin tidak perlu banyak waktu untuk sortir. Ini yang ketiga manfaatnya. Yang keempat,
mencegah timbulnya embargo atas produk-produk perikanan. Ini biasanya terjadi kalau seandainya kita misalkan Indonesia ekspor ikan ke luar negeri. Kita kirim-kirim saja, kirim-kirim misalnya kirim tuna. Ternyata kita kirim tuna ke Amerika. Di Amerika ada regulasi ikan yang diterima adalah minimum 50 kilogram. Oke, per ekor ikan yang diterima minimum 50 kilogram. Ternyata yang kita kirim ikannya kurang dari 50 kilogram. Misalnya taruhlah ada yang ikan 25 kilogram, apalagi yang 10 kilogram. Ya kan? Nah, otomatis ini akan bermasalah pada Indonesia. Karena Amerika bilang, wah ikan Indonesia ini nggak beres ini. Kecil-kecil ini. Berarti dia nangkepnya asal-asalan. Saya nggak mau. Akhirnya ekspornya ditolak. Nggak mau dibalikin. Kan sia-sia jadinya. Ikannya harusnya dikirim dapat duit, ternyata dia dibalikin. Ongkosnya lebih banyak. Akhirnya dia dijual lokal. Jadi berkurang nilainya. Inilah yang dimaksud dengan embargo produk-produk perikanan. Embargo itu lebih keras lagi ke pokoknya saya nggak mau barang perikanan dari Indonesia. Jadi Amerika menutup habis produk-produk perikanan. Padahal cuma gara-garanya satu. Misalnya kita kirim tuna yang harusnya minimumnya 50 kg, kita kirim kebanyakan yang kecil-kecil. Ujung-ujungnya semua produk perikanan dianggapnya nggak benar. Akhirnya diembargo. Amerika tidak mau nerima ikan atau produk perikanan dari Indonesia lagi. Karena dia tidak mengindahkan apa? Tidak mengindahkan CCRF ini. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Gitu ya. Ini adalah manfaat dari menggunakan alat tangkap yang selektif. 1, mengurangi hasil tangkapan. 2, memperbaiki stok sumber daya. 3, mengurangi waktu untuk menyortir ikan. Dan 4, menyegah timbulnya embargo atas produk-produk perikanan. Ini yang mengatakan adalah peneliti Iskandar pada tahun 2010.